Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Rehana. Kita akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda. Ada informasi apa, Reh? Kita langsung saja ya, informasi pertama Ana dan juga pemirsa, seorang pemotor kritis sementara pemboncengnya luka-luka setelah sepeda motor pemirsa yang mereka kendarai menabrak mobil menyuplai air pemadam kebakaran di Simpang 4, Kelurahan Kerampayangan, Kecamatan Bungul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban, yakni Guntur Saifullah dan Maulana Fawaid, tergeletak di tengah jalan pasca terjadinya kecelakaan. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Kecelakaan bermula ketika mobil damkar melintas dari arah utara dengan sirine menyala. Saat bersamaan dari arah barat, motor yang dikendarai korban melaju kencang dan diduga menerobos lampu merah hingga menabrak mobil damkar. Kedua korban pun terpental. Kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Pasuruan Kota. Pemirsa, kebakaran sebuah rumah di Jalan Evakuasi Kota Cirebon, Jawa Barat sempat diwarnai keributan antara warga dan petugas pemadam kebakaran. Warga yang panik sempat bersih tegang dengan petugas pemadam kebakaran. Terbawa emosi, warga bahkan melontarkan makian kepada komandan damkar yang menyulut amarah anggotanya. Keributan ini berlangsung hingga petugas selesai memadamkan api. Petugas damkar menyayangkan insiden keributan yang terjadi saat proses pemadaman api. Petugas memastikan penanganan kebakaran sudah sesuai prosedur dengan hadirnya damkar kurang dari 10 menit ke lokasi dan langsung bertugas untuk memadamkan api. Setelah berhasil mengendalikan api, petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara dari kayu yang dapat memicu munculnya api susulan. Pemirsa, mobil minibus terbakar di SPBU Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat saat isi bahan bakar. Supir dan petugas SPBU mengevakuasi mobil terbakar dengan cara didorong menjauh dari tempat pengisian BBM. Penumpang mobil dan supir mobil lainnya yang berada di areal SPBU panik, mereka berhamburan menyelamatkan diri. Petugas SPBU dan supir lainnya berupaya mengevakuasi mobil yang terbakar menjauh dari lokasi pengisian BBM agar api tidak membakar tangki SPBU yang berisi BBM. Dalam kondisi api yang menyala hebat, petugas dan supir yang ada mendorong mobil tersebut. Petugas SPBU dan supir yang ada berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah belum bisa dipadamkan. Akibatnya pemirsa sebanyak 800 jiwa terpaksa diusingkan. Api masih terus berkobar di sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah. Keterbatasan alat yang dimiliki damkar sempat membuat para petugas kerepotan menjinakkan api. Akibat peristiwa ini, 3 warga meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya, seorang ibu dan anaknya, menderita luka bakar hampir 80% hingga harus dirawat di rumah sakit. Untuk mengantisipasi semakin membesarnya api, sebanyak 800 jiwa terpaksa diungsikan. Mereka sementara menempati 3 lokasi, yakni kantor balai desa, rumah warga, dan kerabat terdekat mereka. Di pengungsian, warga tidur dengan alas seadanya. Aku takut sampai sekarang belum 2 hari aku nggak makan juga nggak apa, nggak pengen makan. Masih trauma Bu ya? Pengen desaku kembali seperti semula. Aku nyuwun doa nggih, doa jenengan. Muga-muga disondono selamat nggih. BPBD bersama damkar berupaya memutus aliran limbah minyak guna mencegah api merambat lebih jauh. Selain itu, polisi memanggil sejumlah saksi atas peristiwa kebakaran sumur minyak tersebut dan melakukan penyelidikan.
kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nah, nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari Lapor akan datang ke lokasi. Sementara dukungan penanganan juga datang dari Pertamina dan SKK Migas. Kedua institusi ini menurunkan bantuan teknis untuk memadamkan api, termasuk menyarankan metode pengurukan sumur dengan tanah menggunakan bantuan eskavator dan pantauan drone agar lebih efektif. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga kini kondisi kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah juga belum bisa dipadamkan. Sementara sejumlah pengungsi mengaku kekurangan kebutuhan peralatan mandi dan peralatan tidur. Inilah pemirsa kondisi warga di pengungsian akibat terdampak kebakaran sumur minyak rakyat yang ada di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo. 800 jiwa mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap aman. Salah satu pengungsi, Suyarami, mengaku lebih tenang tinggal di pengungsian meskipun hanya beralaskan tikar. Para pengungsi mengaku saat ini terkendala alat-alat kebutuhan mandi dan peralatan untuk tidur. Sementara itu, di titik lokasi kebakaran sumur minyak rakyat masih dilakukan upaya pemadaman. Pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang kebakaran sumur minyak ilegal ini, kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Arif Roham selaku Bupati Blora. Selamat siang, Pak Bupati. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Rohman, kami ingin tahu sejauh ini bagaimana penanganan akan dampak dari kebakaran sumur minyak ilegal ini. Jadi terima kasih, kami terus berkoordinasi dengan lintas kementerian, baik Kementerian SDM maupun Kementerian Sosial. Kementerian SDM, SKK Migas, Pertamina ini terkait dengan upaya pemadaman api agar bisa segera dipadamkan. Berbagai teknik cara akan dicoba dan semoga membuahkan hasil. Dengan Kementerian Sosial, dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kita juga berkoordinasi terkait dengan dampak dari kebakaran ini, khususnya warga yang mengungsi, bagaimana kebutuhan makannya, terus kemudian mengungsi di rumah saudara, di balai desa, di beberapa tempat. Termasuk juga hewan peliharaan seperti sapi dan sebagainya, ini juga kita ikut ungsikan juga. Agar nanti setelah apinya padam, baru para pengungsi ini, kalau suasana sudah aman, baru kita bolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Upaya lain, kami juga berkoordinasi dengan kepolisian, agar sumur-sumur masyarakat atau sumur rakyat yang belum berizin ini sementara kita tutup dulu karena kami sedang memang dengan terbitnya Permen 14 kita sedang menginventarisir sumur-sumur masyarakat, sumur rakyat di Blora ini yang data masuk ke kami jumlahnya hampir sekitar 4.000 sumur. Nah ini kan menjadi tentunya pelajaran untuk kita dengan kejadian ini agar bisa ke depan dilakukan langkah-langkah untuk pencegahan dan yang lainnya. Baik, Pak. Lantas bagaimana sumur minyak ilegal ini bisa beroperasi di tengah lingkungan warga? Jadi memang ini di luar kendali kita, dari pihak desa sudah laporan ke kami, kita juga sudah meminta aparat untuk bisa menghentikan ini. Karena memang lokasinya ini kan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemukiman penduduk. Memang kita ketika inventarisir ini kan tahapannya memang belum boleh beroperasi ya. Tetapi masyarakat memang sudah melakukan ini sehingga terjadilah kejadian ini. Nah, ini yang patut kita sayangkan sehingga kami koordinasi dengan jajaran Forkopimda, dengan pihak kecamatan, pihak desa, agar sumur-sumur yang belum berizin ini bisa dihentikan dulu, ditutup dulu. Oke, Pak, kami ingin konfirmasi, artinya kepemilikan sumur ini murni milik warga dan sudah beroperasi berapa lama, Pak?
Kalau lokasinya ini rata-rata memang punya masyarakat ya, punya rakyat, makanya dinamakan sumur rakyat atau sumur masyarakat. Nah ini mereka laporan yang kami terima baru beberapa minggu ini melakukan operasi dan itu memang tidak berizin. Nah, makanya kita meminta ketegasan dari aparat untuk bisa menghentikan dulu terhadap sumur-sumur masyarakat atau sumur rakyat yang belum berizin, yang masih dalam proses identifikasi. Nantinya identifikasi tersebut kita kirim ke Pak Gubernur untuk dilanjutkan ke Kementerian SDM, yang mana nanti verifikasi izin ini semuanya dari Kementerian SDM dan juga dari SKK Migas. Oke, siapa Pak yang awalnya mengkoordinir pembukaan sumur ilegal ini Pak? Sudah diketahui kah? Nah, ini memang oknum-oknum ya, yang kadang kita nggak bisa jangkau. Nah, makanya ini upaya penertiban kita lakukan agar ke depan kejadian ini tidak terulang kembali. Baik Pak, tapi sebelum kejadian ini, apakah sudah ada pembinaan kepada masyarakat sebelumnya Pak? Kita terhadap kelompok, karena nanti ini kan mereka akan diusulkan melalui koperasi, ada lewat BUMD maupun lewat UMKM. Nah, ini lewat koperasi induknya masing-masing kita sudah melakukan sosialisasi untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang menjadi binaannya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin sosialisasinya belum menyentuh sampai di tingkat akar rumput karena saking banyaknya jumlahnya sumur kita di masyarakat ini. Tadi saya sampaikan hampir 4.000-an sumur yang sementara ini diajukan atau terdata di kami. Oke, Pak, untuk kedepannya, untuk mencegah peristiwa serupa berulang, apa langkah dari pemerintah Kabupaten Blora sendiri? Halo? Halo, Pak Bupati, untuk mencegah peristiwa serupa berulang, apa langkah dari pemerintah Kabupaten Blora, Pak? Ya, kami sedang berkoordinasi dengan SDM, dengan SKK Migas, dan juga pihak Forkopimda, baik dari kepolisian, untuk bagaimana kita bersama-sama untuk menertibkan agar sumur-sumur yang belum berizin ini untuk sementara kita stop dulu untuk tidak beroperasi. Karena nanti kalau mendapatkan izin kan harus memenuhi SOP standar yang ditentukan oleh kementerian. Seperti itu. Baik Pak Arief, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Oke. Siang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Entah apa yang dicari, seekor buaya berukuran besar kedapatan masuk ke dalam minimarket di Maluku Utara. Warga sekitar dibuat kaget dengan munculnya seekor buaya yang masuk ke dalam toko Fujiyama, Desa Wayo di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Buaya tersebut merangkak masuk ke dalam toko dan sempat berdiam di bawah rak toko. Warga yang menyaksikan sempat panik dan berupaya mengevakuasi buaya tersebut dengan hati-hati dengan alat seadanya. Ya pemirsa, kalau tadi heboh buaya yang masuk ke sebuah minimarket, kali ini seekor sapi masuk ke dalam kamar rumah warga dan mengagetkan pemilik rumah. Pria pemilik rumah ini pemirsa terkejut ketika mendengar suara keras dari kamarnya. Saat membuka pintu kamar, bukan manusia yang ditemuinya, tapi justru seekor sapi dengan santainya rebahan di kasurnya. Tidak diketahui bagaimana cara sapi tersebut masuk ke kamar, mengingat kandang sapi diketahui cukup jauh dari rumah tersebut. Ya kok tunggu badanku kemblodek, aku ki ning nggon ngarep TV, ning TV ning ruang tamu. Pemirsa, di balik hingar-bingar perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 ada fenomena yang cukup mengharukan. Seorang anak kedapatan mengungut sisa kotak makanan dari tamu undangan dan pejabat usai upacara bendera. Di balik sela-sela kursi tamu undangan, seorang anak laki-laki tampak memilah kue dalam kotak yang dikumpulkan ke dalam kantong plastik di lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Tindakan anak ini menuai berbagai komentar dari warganet. Ada yang memuji tindakan anak tersebut yang dinilai sebagai hal normal agar tidak mubazir atau membuang-buang makanan. Di sisi lain, ada yang menilai bahwa aksi itu miris. Masih ada warga, terlebih anak-anak yang menggais sisa-sisa makanan di tengah hingar-bingar perayaan HUT RI ke-80 yang dihadiri para pejabat. Informasi lainnya ini peringati Hari Kemerdekaan Indonesia, Ruben Onsu bercanda dengan maut dengan berenang bersama 18 hiu. Dengan pakaian serba putih, Ruben kobarkan semangat dengan kibaran bendera merah putih di dalam akuarium. Ruben Onsu lakukan hal yang di luar dugaan. Ruben mendapat tugas untuk mengibarkan bendera merah putih di akuarium raksasa yang penuh dengan ikan hiu di SeaWorld Ancol. Tak kaleng-kaleng, Ruben pun menerima tantangan tersebut dengan kembali berlatih menyelam agar upacara bendera berjalan dengan sempurna. Hai, saya Ruben Onsu. Ini sekarang saya lagi latihan buat pengibaran bendera di SeaWorld di kolam hiu ya. Ruben mengaku telah meminta izin pada keluarganya sebelum menjadi petugas upacara di dalam akuarium raksasa yang penuh dengan ikan hiu. Keluarganya bahkan hadir saat upacara berlangsung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Ruben tak ragu masuk ke dalam akuarium dan melaksanakan upacara dengan hikmat. Ayah 3 anak itu pun mengaku bangga bisa ikut merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Rupanya melakukan upacara bendera dengan menyelam di akuarium penuh ikan hiu menjadi salah satu pencapaian Ruben di usia yang ke-42 yang berulang tahun pada 15 Agustus lalu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Charlie Joanda menggelar upacara bendera di dalam Laut Sulam Ahada, Kota Ternate. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 ini menjadi pengingat bahwa selama ini perhatian kita terlalu berpusat di darat. Padahal 70% wilayah Indonesia adalah laut termasuk Maluku Utara. Menurut Shirley, laut adalah sumber ekonomi, ruang hidup, serta warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama... Anda kembali bersama kami pemirsa. Warga Sleman di Yogyakarta menggelar lomba unik berupa panjat pohon pisang di atas kubangan air sabun. Ya, ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda dengan panjat pinang yang ditanam, lomba panjat pohon pisang justru digantung dari atas. Selain licin, pohon pisang yang digantung juga terus bergerak sehingga menyulitkan peserta untuk mencapai puncak. Tak jarang, peserta harus terjatuh dan mandi air kubangan hingga mengundang gelak tawa. Kondisi ini membuat penonton merasa gembas karena peserta tak kunjung bisa mencapai puncak. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya ada peserta yang bisa mencapai puncak. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa peralatan dapur, alat elektronik, serta 1 ekor itik. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar masyarakat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Dan berikut pemirsa rangkuman keseruan lomba-lomba menarik dari sejumlah daerah.
Inilah keseruan emak-emak di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kabupaten Lebak, Banten saat mengikuti lomba menangkap bebek. Mereka berlomba menangkap bebek dengan mata tertutup dan berjalan merayap mencari seekor bebek yang dilepas panitia. Momen tangkap bebek ini menjadi salah satu lomba favorit warga setempat, di mana kebersamaan dan tawa menjadi kebahagiaan untuk merayakan kemerdekaan. Warga di Desa Luwung Rangi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah menggelar berbagai lomba, salah satunya lomba balap karung dengan kepala tertutup menggunakan helm sepeda motor. Peserta harus berjalan jongkok sambil melaju menuju garis finish. Keseruan juga terasa saat para emak-emak mengikuti lomba merias dengan mata tertutup. Pemirsa, perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 berlangsung meriah di pulau terluar, Pulau Belakang Padang, Kota Batam. Ribuan warga antusias menyaksikan perlombaan perahu tradisional. Sejak pagi kemarin, pelabuhan kapal Pompong ini dipadati ribuan warga Batam, Kepulauan Riau. Setiap perayaan HUT Republik Indonesia, berbagai acara digelar Pulau Belakang Padang ini. Seperti lomba perahu nelayan tradisional, pesta rakyat, hingga pasar kuliner. Untuk lomba perahu tradisional ini, sedikit adanya 7 jenis perahu tradisional yang diperlombakan, diantaranya lomba sampan bermesin tempel, lomba kapal ting-ting, dan lomba perahu layar. Tetap jangan dirubah lagi lah, lanjut, karena orang tua kita yang di pulau-pulau itu sudah tahu 17 Agustus ini dari tahun 1964. Jadi bahasa mereka itu menyebut Ogos. Pemirsa, masih dalam euforia Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sejumlah anggota komunitas motor gede menggelar acara safety riding dan upacara bendera. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, komunitas Moge Harley Davidson Freedom Guiding Community dan Scooter Owners Group menggelar kegiatan safety riding. Mengambil lokasi start dari Pulau Mas, Jakarta, ratusan bikers berkendara mengelilingi kota metropolitan. Semangat dan antusiasme terpancar dari para bikers yang mengenakan jaket kulit dan helm khas mereka. Kesempatan ini digunakan oleh FGC sebagai komunitas motor gede tertua di wilayah Jakarta Utara, menjadi pionir berkendara yang aman dengan cc motor besar di jalanan kota metropolitan. Sesampainya di kawasan Megaria, Jakarta Pusat, komunitas ini menggelar upacara bendera dengan hikmat, memainkan cipta, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merayakan Hari Kemerdekaan yang tepat pada 17 Agustus, dan hari ini kita semua mengikuti acara ini dengan hikmat untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului dan gugur demi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Cara komunitas Moge rayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini menunjukkan semangat nasionalisme dan kecintaan pada tanah air, sambil tetap mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Dari Jakarta, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi teror terhadap warga di Kota Medan terekam CCTV. Teror datang setelah korban protes karena kebisingan yang diduga berasal dari warung minuman keras. Inilah rekaman kamera CCTV aksi teror dan pengerusakan barang di Komplek Berlian Jalan IKHI 2 Medan Selayang kemarin malam. Dalam rekaman tersebut terlihat sekelompok orang tak dikenal diduga sengaja melakukan teror terhadap rumah kosong dengan cara melempar batu. Merasa tidak puas, terduga pelaku memaksa masuk ke komplek tersebut dan masuk ke dalam rumah korban. Sejumlah barang rusak seperti meja makan, lemari kaca, gelas, CCTV dan hilangnya barang berupa jam tangan korban. Merasa resah dan mengalami kerugian akibat teror tersebut, korban telah membuat laporan ke kepolisian dan berharap polisi segera mengambil tindakan hukum.
Jangan dijemur lagi abang ini. Pemirsa, seorang DPO curas dan curanmor serta penggelapan mobil bersenjata api di Kecamatan Desa Sangadesa, pemirsa, di Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, aparat kepolisian Polsek Sanga Desa yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibda Heri berhasil menangkap DPO, pelaku curas dan penggelapan mobil truk, serta pelaku curanmor yang sangat meresahkan warga. Pelaku adalah Palevi Hujrin, warga desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa. Pelaku menjadi buron selama 1 tahun setelah membawa 1 unit mobil milik korbannya. Pelaku melakukan aksinya berdua dengan keluarga yang merupakan adik iparnya bernama Ari Wibowo yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi. Keduanya melakukan aksi pada tanggal 18 Agustus 2024 lalu. Pelaku ditangkap dan dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Merampok mobil ya? Sama siapa? Hari. Di mana? Di Pertandingan sepak bola antar kampung di wilayah Kabupaten Bogor, pemirsa, ini terjadi dalam peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI yang berujung tawuran. 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Kerusuhan antar kampung Petei dengan kampung Parung Sapi tidak terelakkan pada Minggu malam. Akses jalan raya Jasinga menjadi lumpuh karena sejumlah massa dari kedua kampung tersebut saling serang. Warga yang terlibat tawuran terlihat membawa sejumlah senjata tajam. Kejadian bermula saat kedua kampung yang tertikai bertemu di laga final. Salah satu kampung yang kalah menyerang kampung pemenang hingga melukai salah satu rombongan tim. Tindakan tersebut ternyata masih berlanjut hingga malam. Salah seorang warga diserang dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Saat ini terpantau di lokasi kejadian kerusuhan sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri tengah berjaga di lokasi bentrokan antar kedua massa. Pemirsa, sejumlah anggota pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibra di Seram bagian timur Maluku viral di media sosial saat mereka mengungkapkan kekesalan lantaran tidak diperhatikan oleh panitia usai upacara penurunan bendera merah putih pada hari Minggu kemarin. Mereka menangis histeris sambil mengeluh tidak diberikan minuman dan tidak diantarkan pulang usai upacara 17 Agustus. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial memperlihatkan salah satu pasukan pengibar bendera pusaka Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Timur Maluku menangis histeris. Tangisan histeris lantaran mereka kecewa terhadap panitia penyelenggara 17 Agustus tahun 2025 di Kecamatan Bula Barat pada Minggu kemarin. Sejumlah anggota Paskibraka lainnya juga mengeluh lantaran tidak dipedulikan oleh panitia usai melakukan upacara penurunan bendera merah putih. Para Paskibraka tidak disediakan air minum sebelum upacara berlangsung dan tidak dipulangkan ke tempat karantina usai upacara penurunan bendera merah putih. Akibatnya, para Paskibraka ini terpaksa harus berjalan kaki sepanjang 5-600 meter menuju tempat karantina. Ini berjalan mau kemana nih? Ketemu pulang bang. Apa? Baru ketemu kalian hampir 1 bulan. Sebenarnya masih ketemu 1 kali. Baru potong berjalan. Iya. Hari ini kita pula betul 2 kali batas saja hati. Baru teman-teman bilang begini, potong tunggu sah, tunggu. Iya. Ini namanya Adik-adik saja yang baru ikut tahun ini. Dia rasa hati paling sakit dan bilang kakak mami. Kakak rasa paling sakit karena 2 tahun. Di sini baru. Yang cuma kayak begini, yang cuma kayak berenang saja. Kakak rasa hati paling sakit, paling ketong. Yang kurus tapi teman-teman jatuh dari motor. Panitia bilang begini, komandan Paskib, yang minum juga. Barang dia yang pas keluar suara. Teman-teman bilang iyo. Padahal bagian buat sakit, mana sana air perdong. Terus beta tanya ini, kamu rame-rame nih berjalan mau kemana? Berjalan ke Putra, tempat karantina. Atas kejadian ini,
Pihak panitia meminta maaf kepada paskibraka dan orang tua paskibraka serta warga Seram bagian timur Maluku atas kelalaian mereka. Dari Seram bagian timur Maluku, Usman Mahu, Fitriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, video yang merekam sejumlah siswa anggota Pramuka di Padang, Sumatera Barat sedang memotong bendera merah putih menjadi viral. Rupa-rupanya pemirsa ada kesalahpahaman yang terjadi di balik video tersebut. Video viral ini direkam di Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Padang saat ujian pramuka tingkat Bantara pada Jumat pekan lalu. Siswa anggota pramuka merobek sisi bendera merah putih menggunakan pisau. Hal ini jelas membuat kemarahan di media sosial. Saat video ini direkam, para siswa sedang mempraktikkan salah satu materi ujian, yaitu pemahaman ideologi dan aturan tentang bendera merah putih. Para siswa salah menafsirkan instruksi pembina hingga malah menyobek bendera merah putih. Kepala MAN 1 Padang pun langsung didesak Kanwil Kemenak Sumbar yang membawahi sekolah tersebut untuk segera membuat klarifikasi. Saya, Kepala MAN 1 Kota Padang, menerangkan bahwa dalam kegiatan pramuka kami melaksanakan kenaikan tingkat dari penegak Bantara ke penegak laksana. Salah satu ujian kenaikan yang menjadi prioritas adalah menguji integritas dan kesetiaan calon penegak laksana terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun terhadap lambang negara yang salah satunya adalah bendera merah putih. Dalam menguji integritas dan kesetiaan ini, kami menguji apakah ada di antara siswa yang berani merobek atau menggunting bendera merah putih. Ternyata dalam pelaksanaannya, tanpa kami sadari, siswa merobek dan menggunting bendera merah putih, walaupun bukan dalam konteks meremehkan dan melecehkan simbol negara. Tapi kami menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Maka atas nama kejadian ini, saya selaku Kepala MAN 1 Kota Padang meminta maaf sekaligus mengklarifikasi bahwa kegiatan tersebut bukan dalam tujuan menghina dan merendahkan simbol negara, tetapi dalam konteks menguji kesetiaan dan integritas peserta loyalitas siswa terhadap lambang negara. Menurut Kanwil Kemenak Sumatera Barat, Kepala MAN yang ikut menguji siswanya meminta para anggota pramuka untuk memberikan robekan bendera merah putih demi menguji kesetiaan mereka pada negara. Namun, 37 anggota pramuka menafsirkan ujian tersebut sebagai perintah harfiah untuk merobek merah putih. Sehingga serta-merta mereka dengan kalimat tolong berikan kepada aku, kepada saya, potongan bendera. Potongan bendera. Nah, sebenarnya ujian tidak ada niat dari kepala madrasah untuk menghina atau melecehkan bendera. Dan siswa tadi, anak-anak tadi yang lebih kurang 37 orang yang diuji itu, dia tidak memahami itu sebagai ujian. Dia langsung memotong pinggir bendera lalu menyerahkan kepada kepala madrasah. Tidak ada sanksi untuk kesalahpahaman ini. Namun Kanwil Kemenak Sumbar meminta agar Kepala MAN 1 Padang membuat klarifikasi sehingga tidak ada kesalahpahaman dari warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas bagaimana peristiwa sejumlah anggota pramuka yang menggunting bendera merah putih ini bermula? Kami sudah bergabung dengan Bapak Edison selaku PLT Kanwil Kemenak Sumatera Barat. Selamat siang Pak Edison. Selamat siang. Baik Pak, ini tadi juga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sempat tadi mendengar ada informasi jika ada kesalahpahaman. Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, pertama tentu sesuai video yang sudah viral tersebut, kita semua tentu menyesalkan kejadian itu. Tapi pada waktu video itu kami lihat, kami segera memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah bersama Kepala Kankemenak Kota Padang untuk melakukan klarifikasi
langsung ke Man 1 Padang, bertemu dengan kepala madrasah dan minta klarifikasi kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, klarifikasinya tadi sudah kita dengar bahwa kejadian itu adalah dalam rangka ujian kenaikan tingkat dari Bantara ke Laksana, ya. Kepala madrasah ingin menguji ideologi, ingin menguji integritas kebangsaan dan penghormatan mereka terhadap bendera merah putih, dan kepala sekolah mengajukan pertanyaan yang sifatnya jebakan. Nah, sifatnya jebakan, berikan kepada saya potongan bendera untuk ya kenang-kenangan gitu kan. Nah, siswa tadi tidak menganggap itu sebagai sebuah pertanyaan jebakan, serta-merta mereka dengan pisau gitu ya, dengan cutter langsung memotong pinggir bendera dan menyerahkan kepada kepala madrasah. Nah, dari kejadian itu kami menilai bahwa itu adalah memang sebuah kesalahan dan kami minta langsung kepala madrasah untuk segera melakukan klarifikasi supaya masyarakat Indonesia yang kita tengah bergembira dengan kemerdekaan kita yang ke-80 tahun tidak salah paham, tidak menganggap itu sebagai sebuah pelecehan terhadap bendera, tapi murni itu inisiasi dari kepala madrasah untuk menguji integritas dan pemahaman ideologi adik-adik kita yang mau naik dari Bantara ke Laksana. Begitu, Mbak. Pak Edison, kalau kita lihat di layar, ini di video, terlihat Pak Kepala sekolahnya, Kepala madrasahnya juga ada di sana menerima bendera. Anda melihatnya seperti apa? Iya, dari klarifikasi kami, Mbak, itu kepala madrasahnya itu kan memejamkan mata. Oke. Jadi dia memejamkan mata, ya seolah ingin ini kira-kira apa ini langkah-langkah dari adik-adik ini, apakah dia berani memotong atau ada yang dengan kesatria dengan penghormatannya ke bendera dia tidak mau, tapi ternyata memang adik-adik kami ini, adik-adik kita ini dia serta-merta memotong dan menganggap itu bukan pertanyaan jebakan gitu kan. Tapi walaupun begitu, kepala madrasah tadi sudah menyampaikan secara jelas bahwa dia menyatakan memohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia di hari ulang tahun yang ke-80 ini, itu adalah sebuah kesalahan gitu. Baik Pak, ini kita semua tahu bahwasannya ini melakukan tindakan yang salah, tapi mengapa video tersebut ini langsung viral, langsung diupload saja begitu Pak? Ya, mungkin ada sebagian siswa ya yang mengupload video itu ke grup mungkin ya, grup teman-temannya atau grup pramuka juga. Ya kita tahulah proses viralnya itu, mungkin ada yang mengupload menyebarkan ke tempat yang lain, ke teman-temannya dan sebagainya, sehingga memang menyebar gitu. Dan video itu seperti yang kita lihat ya sampai viral. Dan kami tentu sudah melakukan klarifikasi. Kami sudah meminta kepala kantor untuk segera melakukan klarifikasi kepada kepala madrasah, dan secara terbuka kepala madrasah sudah menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan sudah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman dari adik-adik kami yang itu diuji integritas dan ideologinya. Oke. Gitu Mbak. Pak Edison, klarifikasi sudah dibuat. Adakah sanksi yang akan diberikan? Ya, kami sudah menurunkan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk membentuk tim klarifikasi. Ya, jadi tim klarifikasi terkait dengan kondisi ini langsung kepala madrasah kami minta Kepala Kemenak untuk menugaskan tim agar bisa mengklarifikasi secara objektif kejadian ini, kelalaian ini, apakah itu bisa dianggap sebuah hal yang mencederai sikap dari kepala madrasah ini dan tanggung jawab dia selaku Kamabigus di Man 1 tersebut. Baik, tentunya kami juga tidak membenarkan mengenai hal ini walaupun tadi ada komunikasi, tapi Pak Edison terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Ada salah pemahaman ya, Betul. tapi tidak untuk dicontoh. Baiklah, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Helikopter menjadi salah satu alternatif alat transportasi di negara kepulauan seperti Indonesia. Seperti apakah pemirsa transportasi masa depan yang bisa mencapai daerah pedalaman serta bisa mengatasi kemacetan di perkotaan tersebut? Berikut untuk Anda.
Helikopter dianggap sebagai salah satu transportasi mahal dan eksklusif yang tidak semua orang mampu menikmati layanannya. Namun di Aviasi Heli Expo Indonesia, masyarakat akan diperkenalkan dengan berbagai jenis helikopter dan bahkan bisa ikut naik helikopter dengan gratis. Aviasi Heli Expo Indonesia akan kembali menggelar pameran Heli Expo Asia atau HEXIA dengan kapasitas yang lebih besar sebagai sarana edukasi digital untuk lebih memperkenalkan dunia aviasi, khususnya helikopter kepada masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang penasaran dengan ingin melihat lebih dekat dengan berbagai jenis helikopter, bisa mengunjungi pameran Heli Expo Asia di Cengkareng Heliport yang berada di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada tanggal 20 hingga 24 Agustus 2025 mendatang. Pameran ini akan menampilkan teknologi terkini tentang industri helikopter dengan memberikan pengalaman kepada pengunjung yang dapat berjumpa langsung dengan para pakar penerbangan terkemuka. Selain itu, pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai keseruan dunia kedirgantara helikopter, seperti bisa mencoba simulator helikopter dan pesawat, serta berfoto di helikopter baik dari luar maupun bagian dalam helikopter. Dari pengunjung yang hadir dan juga eksibitor serta panelis yang kita partisipasi terus meningkat. Di HEXIA ini kita sekarang ada 15 negara yang terlibat, baik dari sisi eksibitor, partisipator maupun juga panelisnya. Akan ada 7 jenis helikopter dengan tipe Airbus dan Bell yang akan dipamerkan. Helikopter tersebut merupakan helikopter berpenumpang yang bisa digunakan untuk wisata maupun perjalanan bisnis. Transportasi udara ini menjadi solusi cerdas bagi dunia pertambangan juga bagi pebisnis di perkotaan. Setelah riset di seluruh Indonesia, banyak daerah-daerah pertambangan yang masih berkembang dan di sana masih membutuhkan transportasi yang cerdas gitu ya untuk mengakomodir kebutuhan dari site ke site, food chains dan lain-lain. Itu untuk di area site gitu ya, area pertambangan. Tapi kalau untuk di perkotaan tentunya ini menjadi satu moda transportasi alternatif untuk kebutuhan para pebisnis untuk mencapai dari titik ke titik itu dalam waktu singkat. Untuk mengunjungi pameran, Anda bisa mendaftarkan diri melalui website www.heliexpoasia.go.id/visitor. Pameran helikopter tersebut terbuka untuk umum dan bagi pengunjung yang beruntung, ada 70 penerbangan helikopter gratis yang akan diundi selama pameran berlangsung. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wings Group melalui Nuvo Family pemirsa bekerjasama dengan UNICEF Indonesia menggelar edukasi perilaku hidup bersih dan juga sehat. Program bertajuk Wings for UNICEF bersama Nuvo Family ini dilakukan untuk ratusan siswa SD di Kabupaten Pidi Aceh dan bertujuan membentuk kebiasaan hidup bersih sejak dini, sekaligus menghadirkan akses sanitasi aman di sekolah-sekolah. Ada banyak aktivitas yang kita siapkan hari ini. Yang pertama kita ada edukasi interaktif dengan brand ambassador kita yaitu Dian Wiyako terkait dengan PHBS. Kedua kita juga ada senam cuci tangan yaitu mengajarkan cara cuci tangan yang tepat buat anak dengan cara yang menyenangkan. Kita juga punya tantangan berani main di luar, mengajak anak untuk aktif ya bermain di luar tanpa takut kuman dan bakteri, dan juga kita punya unjuk bakat ya dari anak-anak SD yang kita bawa hari ini. Program ini tentu menjadi model contoh yang bagus untuk mendorong perilaku hidup bersih dan juga akses sanitasi yang aman di sekolah. UNICEF menginginkan agar model ini bisa menjadi contoh yang baik buat pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk direplikasi, dan tentu ini menjadi bentuk yang nyata dari kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Tak hanya edukasi, kegiatan ini juga menghadirkan permainan interaktif, pelantikan duta generasi bersih sehat, hingga kehadiran brand ambassador Nuvo, Dion Wiyoko, yang mengajak anak-anak menjalani langkah B3ST, bersih tangan, bersih tubuh, bersih pakaian, dan sehat terlindungi. Wings for UNICEF bersama Nuvo Family ingin mengupayakan anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi bersih sehat, dengan mengedukasi pentingnya mencuci tangan pakai sabun sehingga bebas terlindungi dari bakteri ataupun kuman. Dan juga harapannya agar anak-anak ini bisa konsisten menerapkan perilaku hidup bersih sehat agar bisa menjadi generasi bersih sehat yang berani main di luar.
Program ini juga mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi dan diharapkan terus berlanjut demi mendukung tumbuh kembang anak di Indonesia. Kami berharap barangkali kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai hari ini. Saya sangat berharap untuk masa-masa yang akan datang lebih banyak dilakukan hal yang serupa untuk sasaran yang lebih banyak. Kita sangat membutuhkan berbagai elemen masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan sekolah sehat di Kabupaten Pidi. Terima kasih untuk semua pihak. Melalui kegiatan Wings for UNICEF bersama Nuvo Family, memungkinkan setiap anak di sekolah dapat hidup sehat dengan akses sanitasi yang memadai. Dari Kabupaten Pidi Aceh, tim TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kepala BNPB meninjau kawasan terdampak gempa Poso pada Selasa pagi untuk memastikan penanganan darurat pasca gempa serta memperkuat koordinasi bersama penanganan daerah. Kepala BNPB beserta anggota Komisi 8 DPR RI dan rombongan meninjau beberapa bangunan rusak akibat gempa yang terjadi pada Minggu 17 Agustus. Salah satu yang ditinjau adalah fasilitas pendidikan di SDN Tangkura 1 Poso Pesisir Selatan yang tidak bisa digunakan sama sekali. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Putri Lestari yang sudah berada di lokasi untuk kemudian melaporkan bagaimana kondisi saat ini. Selamat siang Putri. Silakan. Ya, siang Ana dan juga Rehana. Kondisi terbaru pasca gempa dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini memang dikabarkan ada 1 orang lagi yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, di mana 1 orang ini merupakan kondisi pasien yang kritis sebelumnya dan telah meninggal dunia pada Selasa dini hari tadi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Dan memang seperti yang kita ketahui sudah ada korban meninggal yakni pada hari Minggu pada pukul 23.42 waktu Indonesia Barat, di mana korban tersebut merupakan kondisi yang sama yakni kritis. 2 orang korban tersebut memang tertimpa reruntuhan dari Gereja Eli Masani di Desa Masani, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada saat melaksanakan ibadah pagi. Dan apabila bisa saya sampaikan, baik Ana, Rehana, dan juga pemirsa, saat kami kru TV One sedang menginap di salah satu hotel di daerah Poso, juga guncangan gempa kembali mengguncang daerah Poso ini sekitar dengan magnitudo 3,6. Dan itu walaupun kecil namun terasa bagi kami semua yang di daerah Poso. Dan memang hari ini Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto ini memang datang untuk mengunjungi salah satu tempat di daerah Poso ini, yakni tadi SDN 1 Tangkura, di mana memang apabila kami bisa memperhatikan di sekolah ini cukup memperhatikan baik Ana dan juga Rehana, karena memang bangunannya ada yang retak-retak dan ini membuat kelas-kelas baik kelas 1 dan kelas 6 ini tidak bisa untuk kembali ke bersekolah. Namun kami sudah berkomunikasi dengan guru yang ada di sana, dan yang membuat menarik adalah anak-anak yang ada di sekolah tersebut masih bersemangat untuk sekolah, karena memang tempat sekolahnya dipindahkan ke lapangan yang tidak jauh walaupun hanya dengan menggunakan tenda. Dan tadi acara juga dilanjutkan setelah meninjau SDN 1 Tangkura ini dengan melakukan kegiatan dengan masyarakat sekitar, yakni tadi acara dibuka dengan Bupati Poso yakni Ibu Verna, di mana beliau memberikan arah-arahan serta Kepala BNPB mengenai dampak dari gempa, lalu bantuan apa saja yang diberikan kepada BNPB untuk warga dari Poso sendiri, dan juga banyak kegiatan yang dilakukan, di mana memang di situ kami melihat bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat apalagi BNPB untuk para warga yang terdampak gempa di daerah Poso, Sulawesi Tengah tersebut. Dan memang kondisi sekarang baik Ana, Rehana, dan juga pemirsa ini kondisinya sudah mulai kembali normal, walaupun memang dari warga sendiri masih takut untuk tidur di dalam kamar dikarenakan mereka masih trauma untuk tidur di dalam kamar atau di dalam rumah mereka karena takut ada guncangan gempa susulan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Putri atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas.
Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jakarta menyelenggarakan pameran lowongan pekerjaan atau Jakarta Job Fest 2025 pada Selasa pagi. Jakarta Job Fest 2025 diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Selain Job Fair, juga menghadirkan live showcase, yakni pelatihan tata rias, teknik pendingin, barista, dan pelatihan lainnya. Jakarta Job Fest 2025 ini juga menyediakan mobil pelayanan masyarakat seperti mobil bursa kerja, mobil training unit, KTP mobile, mobil jemput izin atau PTSP, samsat keliling, dan perpustakaan keliling. Pemirsa, kami akan mengajak Anda langsung untuk melihat job fair di hari ini. Sudah ada reporter kami Felicia Merina yang akan mengabarkan dari sana. Felicia, silakan. Ya, selamat siang Ana, Rehana, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyelenggarakan Jakarta Job Fest 2025 atau pameran lowongan pekerjaan yang dilaksanakan di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan sampai saat ini pemirsa, untuk antusiasme dari para job seeker ini memang tidak seramai pada tadi pagi maupun tadi siang, karena memang untuk Jakarta Job Fest 2025 ini nantinya akan dilaksanakan dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore nanti. Sehingga bagi masyarakat atau job seeker yang datang pada saat ini memang tidak seramai pada tadi pagi maupun tadi siang. Namun masih ada beberapa job seeker yang juga berusaha untuk memasuki area pameran dengan mengantri di depan pintu masuk dan harus mengisi data diri dengan link barcode yang tersedia di depan pintu masuk. Dan untuk masuk ke pameran ini pemirsa gratis, tidak dipungut biaya, sehingga para job seeker yang ingin datang dan juga ingin apply pekerjaan langsung di booth perusahaan ini langsung bisa datang ke Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Karena pemirsa di sini tersedia ada lebih dari 37 perusahaan yang membuka booth di sini dan ada lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan yang nantinya akan dapat di-apply langsung oleh para job seeker atau para pencari kerja. Dan pemirsa, memang festival lowongan pekerjaan ini diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur yang bekerja sama dengan unit kerja perangkat daerah di Jakarta Timur. Dan tidak hanya pameran lowongan pekerjaan saja pemirsa, namun juga di sini terdapat beberapa live showcase, yakni pelatihan tata rias, kemudian teknik pendingin, pelatihan menjadi barista, kemudian pelatihan membuat pastry, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Selain itu juga pemirsa, di sini juga tersedia mobil pelayanan masyarakat, yakni ada mobil bursa kerja, mobil training unit, KTP mobile, mobil jemput izin PTSP, samsat keliling, dan juga perpustakaan keliling yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang datang ke sini. Dan pemirsa, menurut keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, yakni Syarifudin, ini mengatakan bahwa yang membedakan dari Job Fest 2025 ini dan juga Job Fest sebelumnya, ini adalah tidak hanya pameran lowongan pekerjaan saja, namun juga ada sesi talk show maupun sesi seminar yang disampaikan langsung oleh para profesional, baik itu dari Pemprov maupun dari pihak swasta yang memberikan langsung ilmu-ilmunya kepada masyarakat yang datang ke Jakarta Job Fest 2025. Selain itu pemirsa, dalam Job Fair kali ini juga terdapat mekanisme yang berbeda dengan Job Fair sebelum-sebelumnya, karena dalam Job Fair kali ini tidak adanya mekanisme pengumpulan berkas secara langsung, berkas fisik secara langsung di booth-booth perusahaan, namun dengan memindai menggunakan barcode yang tertera pada perusahaan atau booth perusahaan masing-masing yang berada di dalam, sehingga ini mengurangi adanya penumpukan kertas maupun bentuk atau berkas-berkas fisik lainnya yang ada di semua booth yang ada di Jakarta Job Fest 2025 ini. Dan tadi juga Jakarta Job Fest 2025 ini pemirsa telah dibuka secara langsung dan juga secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang pemirsa, untuk Jakarta Job Fest 2025 ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini sampai besok tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Sehingga para job seeker yang mau
atau kepo langsung untuk apply kepada beberapa perusahaan yang ada di dalam, ini bisa langsung datang ke Jakarta Job Fest 2025 yang berada di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Demikian Rehana dan juga Ana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih, laporan langsung Felicia Melinda dari Velodrome di Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, penghargaan Ahmad Bakri 21 tahun 2025 kembali digelar tahun ini. Acara ini diadakan pemirsa sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh Indonesia atas dedikasi dan karya mereka yang luar biasa. Malam penganugerahan penghargaan Ahmad Bakri akan digelar pada 27 Agustus 2025 mendatang di Taman Ismail Marzuki. Penghargaan Ahmad Bakri akan diberikan untuk 5 kategori, yaitu pemikiran sosial, seni dan budaya, kesehatan, sains dan teknologi, serta kategori penghargaan khusus atau Lifetime Achievement. Penerima penghargaan akan dipilih oleh Dewan Juri yang diketuai oleh Sofia Alisahbana yang juga merupakan rektor dari Universitas Bakri. Penghargaan Ahmad Bakri ini diharapkan dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi dan berkarya di bidangnya masing-masing. Jadi ini penghargaan Ahmad Bakri adalah satu bentuk komitmen dari keluarga Bakri dan Bakri Group untuk memberikan ruang apresiasi penghargaan kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah berprestasi, berkontribusi nyata, konsisten dan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Itu di bidang-bidang yang memang bukan yang glamor, di bidang-bidang seperti kesehatan, science and technology, pemikiran sosial, kebudayaan, dan tahun ini ada satu kategori lagi adalah dari kategori penghargaan khusus. Tahun ini memang saya bangga sekali karena pemenang-pemenangnya memang luar biasa semua. Kami dari penyelenggara tidak ikut campur dalam pemilihannya, tapi mereka, saya dengar mereka menemukan banyak tokoh, figur-figur yang memang kredibel, sehingga mereka sangat sulit untuk menentukannya, tapi akhirnya bisa menemukan satu nama untuk tahun ini. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, nampaknya masyarakat masih menikmati momen libur hari kemerdekaan. Destinasi wisata di wilayah Bantul, DIY ramai didatangi oleh pengunjung. Wisatawan ditawarkan memacu adrenalin menggunakan jeep off-road di tengah hutan pinus. Momen libur Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dimanfaatkan warga yang sedang berlibur ke Yogyakarta untuk menikmati wisata alam di hutan pinus Becici, Delinggo, Bantul. Wisatawan dapat memacu adrenalin menggunakan jeep off-road di Becici, menjelajah dan menikmati keindahan hutan pinus. Pengunjung harus melintasi jalur bebatuan, berair, menyusuri sungai, dan medan yang berlumpur. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia hari ini. Saya Nati Alita. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili setiap yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.